Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mirja Saputra, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 3 Kota Banda Aceh. Dalam video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Reski Septrina. Beliau adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Kiki, gimana Bu kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar saya baik Pak. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Jadi Bu kan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bu atau pra-supervisi. Setelah itu saya akan melakukan pengamatan nanti terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelasnya. Kemudian tujuan kita lakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan juga kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi atau pra-supervisi ini Bu. Ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi murid Ibu nantinya. Begitu Bu ya. Jadi Bu Kiki, sebelum itu ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan ke Ibu. Bisa Bu ya? Siap. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Pak Mirja, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya lakukan, di sini ada dua Pak. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak nantinya itu dapat mengenali langkah-langkah pembuatan iklan dan mereka dapat menulis iklan secara sederhana. Baik. Oke Bu Kiki. Jadi itu Bu ya tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu capai. Yang pertama, peserta didik mampu mengenali langkah-langkah pembuatan iklan Bu ya, dan membuat iklan secara sederhana. Iya. Terus Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi? Nah, untuk pengembangannya ini saya juga mencapai dua pengembangan, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Baik Bu, baik. Saya ingin tahu nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya Bu. Itu bagaimana Bu? Oke, untuk pertama strateginya saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan project based learning, sedangkan metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas begitu Bu ya? Iya. Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran PJBL Bu ya. Dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab. Oke, baik Bu Kiki. Terus mengenai media pembelajaran nih Bu. Media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti apa aja Bu? Media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti ada banyak ya Pak Mirja. Itu nanti saya menggunakan laptop tentunya, speaker, infocus, dan nanti anak-anak ada menggunakan HP Android. Oh gitu Bu ya, berarti ada lebih ke barang-barang elektronik semua nih Bu ya? Iya benar Pak Mirja. Terus Bu, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan memulai kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan ini? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga jam keberapa Bu? Oke, kebetulan saya ada mengajar di hari Rabu jam 3.45 di kelas 83 Pak. Oh, jadi di hari Rabu depan nih Bu ya? Iya. Di kelas 83 jam 3.45, berarti 3 jam ini Bu ya? Iya. Nanti Bu di hari Rabu depan yang Ibu jadwalkan tadi, saya akan datang, saya akan melihat di kelas Ibu, izin nanti Bu ya. Saya akan mungkin duduk di sudut atau duduk di belakang. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Oh ya Bu Kiki, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi, kita akan melakukan percakapan seperti ini lagi Bu, yaitu percakapan pasca observasi atau pasca supervisi. Nantinya juga akan
percakapan itu nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik Bu, dari guru penggerak. Oke, Bisa Bu ya? bisa. Siap, Pak. Baik Bu, sebelum saya akhiri, kira-kira yang Ibu dapatkan atau yang Ibu rasakan dari hasil percakapan kita hari ini apa Bu? Mungkin yang saya rasakan ya Pak, saya merasa senang dengan adanya percakapan seperti ini, karena dengan adanya Pak Mirja ingin mengunjungi saya di kelas, mungkin saya bisa mempersiapkan diri dengan matang dan saya dapat merevisi bahan-bahan ajar atau bahkan media ajar. Mungkin saya akan memberikan yang terbaik di hari Rabu nanti. Baik. Terima kasih nih Bu Kiki ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan saya di percakapan pra observasi atau percakapan pra supervisi ini Bu. Baik Bu, saya berharap tentunya pembelajaran yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan sukses, lancar, tanpa terkendala apapun. Sampai jumpa di Rabu depan di kelas observasi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Sama-sama, Kiki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Aceh Lagah